Halo Sobat Adventure, balik lagi di channel pendakian paling gokil yang mengupas lengkap review jalur pendakian, total biaya dan estimasi waktu. Tapi sebelum mulai videonya, bantu gue membangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe agar channel ini bisa jadi acuan dan referensi ketika kalian ingin mendaki. Kalau sudah, kita mulai videonya. Malam hari seberes kerja gue berencana nanjak ke Gunung Salak 2211 mdpl via Cimelati. Yang ikut kali ini ada Mbak Farah, lalu ada Dendi, teman kerja gue yang terakhir nanjak bareng merbabu via Swanting. Ada juga Faisal yang kemarin ikut ke Gunung Karang. Lalu ada teman baru gue nih, namanya Bang Adi, yang gue kenal dari YouTube. Dan yang terakhir yang akhirnya ikut lagi nih setelah sekian lama nggak nanjak bareng, yaitu Lord Rian. Perjalanan gue mulai dari Jakarta ketika gue, Rian, Dendi, Mbak Farah, dan Bang Adi janjian di Pasar Rebo, dan setelahnya kita melaju ke Bogor untuk bertemu Faisal. Dan setelah semua lengkap, kita pun melaju ke base camp Gunung Salak via Cimelati yang masih di daerah Bogor juga. Kala itu gue mengontak Kang Arif yang bersedia menerima kita singgah. Setelah sampai di tempat Kang Arif, kita pun sempetin tidur nih karena sampai di sini masih dini hari. Setelah sedikit bisa merem dan perlahan langit menjadi terang, kita pun prepare nih. Tapi sebelum jalan kita sempetin beli nasi kuning dulu nih buat sarapan. Setelahnya kita pun melaju lagi menuju parkiran motor. Ya kira-kira 10 menitan lah dari tempat Kang Arif ini. Setelahnya kita memarkirkan motor dan kita berjalan menuju pos Simaksinya nih. Trek menuju pos Simaksi kita menyusuri jalan setapak yang udah disemen gitu. Dan untuk treknya masih landai men. Kalaupun ada tanjakan masih ramah lah di kaki. Vegetasi cukup rapat dengan ilalang yang bikin geli-geli gitu kalau kena kaki. Dan pemandangannya ketika vegetasi terbuka bisa lihat view Gunung Gede Pangrango men. Canggih sih ngeliat Gede Pangrango pagi-pagi gini. Bagus ya? Bagus pemandangannya bagus. Itu gunung apa Bang? Gede Pangrango. Apalagi nih seberangnya? Pura-pura nggak tahu. Akhirnya kita sampai di pos Simaksinya nih. Kita pun regis dan bayar tiket Simaksi. Ini tiket masuk. Ini mau 15.000, berenam jadi 90. 30 meter. Total 90. Ambil yang eksapan sama yang camping. Siap. Kalau camping kalau weekend itu untuk per orangnya untuk 2 hari 1 malam itu 34.000. Oh iya. Kalau hari biasa 29. Tapi kalau misalkan ke Curugnya beda sama? Enggak. Kalau ke Curugnya ikutin tiket di sini aja. Oh, siap. Kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Nun Pak. Yuk. Setelah kelar regis, kita pun gak lupa menyempatkan berdoa yang dipimpin oleh Bang Adi agar pendakian kali ini diberi kelancaran dan keselamatan. Gua akan selesai. Asik. Pendaki dadakan. Gopean. Setelah berdoa selesai, kita pun memulai langkah men. Trek pertama kita melewati susunan batu kali yang sudah disemen rapi dengan kemiringan yang gak terlalu miring. Campgroundnya cukup luas. Ini mah bisa kali sekitar 50 tendaan. Ya kali ini kita akan menanjak ke Gunung Salak. Akhirnya nih gunung yang gak terlalu jauh dari Jakarta bisa gua daki. Yang terkenal dengan katanya ya gitu dah mistisnya ya. Tapi ya semoga pas gue mendaki kesini sih nggak ada apa-apa lah. Bismillah. Akhirnya ketemu trek dambaanmu. Bro, ketemu trek dambaanmu bro. Tanah berakar. Jalan tanah. Gak lama trek berubah menjadi tanah berakar yang masih nggak terlalu miring dengan vegetasi pohon pinus yang menjulang tinggi. Jalur Cimelati ini nanti kita akan melewati 6 pos dengan waktu tempuh yang bervariasi tergantung panjang trek tiap pos dan juga stamina tim. Dan gak lama kita menjumpai pos 1 nih. Pos 1 ini ada tanda polis lainnya men. Di pos 1 ini kita nggak istirahat dan langsung melaju menuju pos 2. Jalur menuju pos 2 ini masih mirip seperti jalur ke pos 1 tadi, yaitu tanah berakar tapi masih belum terlalu miring men. Masih nyaman lah di kaki.
Vegetasi pun masih lebat akan pepohonan. Cuma kali ini vegetasinya mix nih. Pepohonannya bukan pinus aja, tapi juga ada pohon-pohon tinggi yang lain. Jalur Cimelati ini konon katanya jalur tercepat untuk mencapai ke Puncak Salak 1. Dan jalur ini baru diresmikan menjadi jalur pendakian pada awal tahun 2020. Dan yang terkenal juga dari jalur ini adalah dahulu sempat ada kecelakaan pesawat Sukhoi yang sedang uji coba dan menewaskan sekiranya 45 orang di tanggal 9 Mei 2012. Dan jalur Cimelati ini adalah jalur evakuasi jenazah-jenazah tersebut. Kebayangkan men apa yang ada di pikiran gue ketika lewat jalur ini. Akhirnya kita sampai di pos 2. Di pos 2 ini terdapat lahan yang gak begitu luas men. Nanggung lah ya kalau mau ngecamp di sini. Kita sempetin istirahat dan setelah dirasa cukup, kita lanjut lagi menuju pos 3. Jalur menuju pos 3 masih tanah berakar yang kalau menurut gue sih belum terlalu terjal, dengan vegetasi yang masih rimbun akan pepohonan. Tapi Lord Rian nampaknya mulai kewalahan nih. Emang sih dari pos 1 tadi dia kelihatan megap-megap. Gimana Lord? Alhamdulillah. Masih ini ya, masih ada tenaga ya. Aduh, sombong sekali si Lord ini. Tapi walaupun megap-megap, semangatnya Lord Rian gua akuin sih, tetap pantang menyerah men. Gak lama kita sampai nih di pos 3. Di pos 3 ini ada 3 percabangan di kanan dan kiri trek yang kita lewatin ini. Tapi kita pilih tengah ya, sesuai petunjuk di plang. Paling nanti kalau turun ya hati-hati salah pilih. Pokoknya lu pilih tengah juga ya nanti. Untuk lahan yang masih kurang luas lah buat ngecamp. Jadi di atas aja lah ya kalau mau ngecamp. Di pos 3 ini kita nggak istirahat nih dan lanjutin jalan menuju pos 4. Trek setelah pos 3 ini baru nih Gunung Salak menunjukkan jati dirinya. Trek tanah berakar yang sekarang jadi lebih terjal dan juga ada pohon tumbang yang melintang menjadi rintangan yang wajib kita hadapi nih. Kaki pun juga mulai mengeluarkan tenaga ekstra nih. Begitupun sepatu gua nih yang mulai mangap karena menghadapi trek terjal khas Salak ini. Keok lagi guys sepatunya guys. Habis sepatu aing pada jebol. Gunung Salak memang terkenal dengan treknya yang galak dan pedes sih. Dan untuk jalurnya sendiri yang dibuka untuk pendakian ada 4 jalur nih, yaitu jalur Cimelati, jalur Pasir Rengit, jalur Aji Saka, dan jalur Cidahu. Dan secara letak geografis Gunung Salak ini terletak di 2 kabupaten yaitu Bogor dan Sukabumi. Ya mungkin setelah Cimelati ini next gue nyobain jalur lainnya kali ya. Komen kalau setuju ya. Hihi. Trek dari pos 3 ke pos 4 luar biasa. Luar biasa. Nikmati saja. Dan akhirnya kita sampai nih di pos 4. Di pos 4 ini lahannya sempit men. Jadi nggak rekomen nih buat tempat camp. Kita pun lanjut lagi menuju pos 5. Jalur pun menjadi lebih terjal dan miring men dibanding trek dari pos 3 tadi. Trek tanah berakar yang lumayan tinggi-tinggi ini harus bener-bener hati-hati nih buat kita daki. Karena kita harus mencari akar yang kokoh buat dipijak. Apalagi trek juga lumayan basah ini. Vegetasi pun juga masih lebat akan pepohonan. Gua sih nggak kebayang nih waktu itu para warga dan juga TNI gimana ya cara evakuasi jenazah-jenazah korban kecelakaan Sukhoi-nya. Berapa sih TNI kita? Dan akhirnya kita sampai di pos 5. Di pos 5 ini juga lahannya sempit parah men. Jadi agak kurang nih kalau buat ngecamp. Kita pun sempat ini istirahat bentaran dan setelahnya kita lanjut nih menuju pos 6. Dan gak lama berjalan hujan turun men. Kita pun gercep nih pakai jas hujan. Jalur menuju pos 6 ini kita masih bertemu jalur tanah berakar yang terjal. Dan walaupun trek jadi licin dan basah, kita pun berusaha berdamai dengan trek ini agar bisa sampai ke puncak. Ya, ibarat kehidupan kita mesti sabar nih hadapi cobaan kalau mau menggapai sesuatu. Yang penting keep moving on aja men. Dan akhirnya kita sampai nih di pos 6. Di pos 6 ini mirip lah kayak di pos 5 tadi, lahannya sempit men. Medan bro,
treknya dari pos 3 ke atas tuh, aduh luar biasa. Kita pun lanjut menuju puncak. Trek menuju puncak makin gokil men. Kali ini ada webbingnya men. Kebayangkan terjalnya kayak apa. Kita pun bergantian melewati webbing tersebut. Gokilian. Luar biasa ya. Mental diuji. Kita pun melangkah dengan tenaga yang sudah mulai habis. Tapi karena kita nggak ngecamp alias tektok, mau nggak mau kita tetap berpacu dengan waktu supaya nanti turun nggak kemalaman. Sulit. Bisa copot loh. Ono midsole, outsole. Lu. Sepatu gua pun akhirnya menyerah men. Midsole dan outsole-nya udah nggak akur sama upper dan body sepatunya. Ya jadinya gue jalan nggak pakai sol ini. Semangat bro. Aku pikir tadi sudah landai gitu. Ada bonus itu, udah seneng banget makan cepet. Nggak taunya zong lagi. PHP lagi. Dan akhirnya kita sampai di puncak Salak. Di puncak ada petirlasannya men. Konon katanya ini makam Mbah Salak. Dan di puncak juga udah ada Mbak Farah dan Dendi yang sampai duluan nih. Wayahe, mantap, nyampe juga puncak Manik Salak 1. Di puncak kita sempetin selebrasi, makan-makan dan juga foto-foto buat kenang-kenangan men. Inilah proses pembuatan popcorn. Tinggal meletaknya doang. Setelah pos puncak kita pun turun. Menuruni lagi trek yang tadi lumayan terjal. Kita pun harus pelan-pelan nih karena biar nggak kepleset. Apalagi sepatu gua ini udah kayak bacang men, penuh iketan gini. Dan akhirnya kita sampai di pos 6. Dari pos 6 gua pun skip dokumentasi karena sepatu gua jebol parah men. Udah gitu juga trek sudah mulai gelap. Dan jadilah gua menuruni Salak, bisa dibilang pakai sepatu tapi nggak ada sol bawahnya. Kebayangkan tuh licin parah men. Sampai akhirnya sampai di pos 3 nih. Sempet salah ambil jalur ke kiri, tapi alhamdulillah belum jauh nih. Jadi kita balik lagi dan ambil jalur tengah. Dan untuk pos 2 dan pos 1 juga skip dokumentasi men. Sampai akhirnya kita tiba di pos Simaksi. Sempat istirahat dulu di sana dan setelahnya lanjut lagi ke parkiran dan juga ke tempat Kang Arif. Kita pun setelah sampai tempat Kang Arif, kita cari tempat makan dan isi perut seadanya. Lalu kita beberes untuk lanjut pulang ke Jakarta. Di jalan sempat ngantuk parah sih, alhamdulillah, tapi kita sampai semua di rumah dengan aman. Pokoknya tektok Salak kali ini mantep pol. Buat teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa di subscribe ya channel ini biar gokil terus pendakian ke gunung selanjutnya men. Terima kasih and see you.